Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Yohanes Prasetyawan dari kelompok 1 akan mempresentasikan proposal skripsi kami yang berjudul Analisis Anggaran Perusahaan pada PT Astra International Tbk. Perkembangan dunia usaha di Indonesia pada akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang begitu pesat. Dengan perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, tentu menciptakan suatu persaingan perusahaan-perusahaan yang semakin ketat pula. Dalam kondisi ini, manajer perusahaan harus dapat menentukan perencanaan dan pengendalian perusahaan agar dapat terus bersaing dengan perusahaan lain di tengah persaingan yang ketat. Manajer harus dapat menentukan perencanaan dan pengendalian yang tepat agar kegiatan operasional perusahaan dapat terus berjalan. Alat yang dapat membantu dan memberikan informasi untuk perencanaan dan pengendalian perusahaan adalah anggaran. PT Astra International Tbk adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif seperti pembuatan sepeda motor dan mobil. Sehingga perencanaan anggaran di dalam perusahaan PT Astra International Tbk harus ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang penting sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Rumusan masalah. Anggaran mempunyai peran yang sangat penting dalam perencanaan tujuan dan sasaran suatu perusahaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh anggaran terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua adalah bagaimana anggaran yang baik yang harus diterapkan bagi perusahaan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana penyusunan anggaran yang baik dan benar di dalam suatu perusahaan. Batasan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui seperti apa dan sebesar apa pengaruh dari penerapan anggaran dalam pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Jadi hal-hal yang tidak berkaitan dengan pengaruh anggaran dalam perusahaan tidak akan kami bahas. Yang kami bahas adalah tentang bagaimana penerapan, penyusunan, dan pelaksanaan dari anggaran di dalam suatu perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui sebesar apa pengaruh dari anggaran terhadap pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan. Lalu yang kedua, memahami seperti apa anggaran yang baik bagi suatu perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Lalu yang ketiga adalah mengetahui dan memahami bagaimana penyusunan anggaran yang benar dan tepat untuk diterapkan di dalam suatu perusahaan. Lalu berikutnya adalah manfaat penelitian. Kami berharap bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang kami terima di bangku kuliah untuk diterapkan dalam prakteknya, yaitu pada perusahaan tentang pengaruh dari anggaran. Lalu bagi perusahaan, penelitian ini kami harapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan seberapa besar atau pengaruh dari anggaran dalam pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan. Lalu bagi pembaca, kami berharap penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dari para pembaca dan bisa digunakan sebagai rujukan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama mengenai anggaran di suatu perusahaan. Inti dari definisi anggaran adalah suatu perencanaan keuangan dan operasional perusahaan yang menyeluruh tentang bagaimana mendapatkan sumber dana dan menggunakannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Fungsi dari penerapan perencanaan anggaran di dalam perusahaan adalah yang pertama, anggaran dapat digunakan sebagai alat perencanaan. Anggaran sebagai alat perencanaan
aktivitas operasional perusahaan harus ditentukan dengan tepat guna menentukan berjalannya aktivitas perusahaan ke depannya. Lalu yang kedua adalah anggaran sebagai alat koordinasi. Anggaran sebagai alat koordinasi menghubungkan antara departemen yang ada di dalam struktur perusahaan, baik itu departemen produksi, departemen penjualan, departemen keuangan, departemen pembelian, untuk saling bekerja sama mengerjakan sistem operasional yang telah disusun. Lalu yang ketiga adalah anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat pengendalian di sini dimaksudkan di mana anggaran melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas kinerja perusahaan dan menentukan apakah kinerja perusahaan ini sudah meningkat atau malah menurun. Jika kinerja perusahaan menurun, maka ada suatu hal yang harus diperiksa dan harus dibenahi. Selanjutnya adalah manfaat dari perencanaan anggaran. Manfaat yang dapat diterima oleh perusahaan adalah yang pertama, memberikan manfaat sebagai sumber rujukan resmi para manajer perusahaan untuk melakukan tindakan dan mengambil keputusan. Manfaat selanjutnya adalah menemukan masalah yang mungkin akan terjadi di dalam perusahaan. Lalu manfaat selanjutnya adalah memberikan gambaran yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan, dan mengemukakan atau mengembangkan kerjasama antar departemen-departemen yang ada di dalam perusahaan. Yang berikutnya adalah perencanaan suatu anggaran. Keberhasilan dalam menyusun dan menerapkan suatu anggaran di dalam perusahaan ditentukan oleh kemampuan para manajer dan unit produksi di dalam perusahaan untuk mengembangkan setiap anggaran yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apabila suatu anggaran yang disusun dan diterapkan tidak sesuai dengan keperluan perusahaan, maka akan mengakibatkan sama manajer akan mengalami kesulitan dalam mengambil suatu keputusan. Lalu yang berikutnya adalah komisi anggaran. Komisi anggaran dibuat untuk mempertanggungjawabkan setiap masalah kebijakan perusahaan yang berhubungan secara langsung dengan anggaran perusahaan, dan harus dikoordinasikan persiapan atas penyusunan anggaran tersebut. Fungsi dari komisi anggaran ini adalah untuk menetapkan anggaran final dan menerima setiap laporan secara periodik atas perkembangan perusahaan berdasarkan anggaran yang telah dibentuk. Lalu yang selanjutnya adalah prosedur penyusunan suatu anggaran. Dalam penyusunan suatu anggaran, manajemen perusahaan harus menentukan pertama adalah sasaran dan tujuan. Sasaran dan tujuan adalah suatu hal yang ingin dicapai oleh suatu badan organisasi atau badan usaha. Jadi, penentuan sasaran dan tujuan perusahaan harus ditentukan secara tepat dan baik. Perusahaan menentukan sasaran untuk meningkatkan jumlah produksi sebesar 15% dan meningkatkan laba pendapatan perusahaan sebesar 10% dan menekan efisiensi biaya bisa tercapai dalam angka 15%. Lalu yang kedua adalah kebijakan. Dalam perusahaan ini, kebijakan yang ditentukan ialah untuk menciptakan suatu inovasi produk baru yang belum pernah ada di pasaran dan memodifikasi produk-produk yang sudah dibuat sebelumnya
untuk disegarkan kembali agar memberikan pilihan yang banyak kepada konsumen. Yang ketiga adalah asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi ini adalah keadaan perekonomian di luar dari perusahaan yang harus diperhatikan, seperti tingkat inflasi yang terjadi, tingkat suku bunga, dan situasi dan kondisi keamanan politik dan hukum di sekitar perusahaan. Lalu yang berikutnya adalah jenis-jenis anggaran. Yang pertama adalah anggaran penjualan. Penyusunan anggaran penjualan merupakan langkah yang paling utama dalam penyusunan dan penerapan suatu anggaran perusahaan. Karena anggaran-anggaran lainnya akan bergantung pada proyeksi penjualan yang merupakan sumber utama pendapatan perusahaan. Lalu yang kedua adalah anggaran operasional. Anggaran ini berperan dalam penentuan aktivitas dan operasional suatu perusahaan dalam berproduksi untuk menghasilkan dan menciptakan suatu produk. Lalu yang ketiga adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan disusun untuk menghasilkan neraca akhir perusahaan, di mana nanti pada akhirnya akan diketahui posisi aset perusahaan dan posisi kewajiban serta modal perusahaan tersendiri. Metode penelitian. Desain penelitian. Desain penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menerangkan atau menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah atau fenomena yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Lalu tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian kami laksanakan pada PT Astra International Tbk pada tanggal 10 April 2020. Jenis data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang kami gunakan adalah laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada akhir periode perusahaan. Sumber data ini kami terima langsung dari PT Astra International Tbk. Lalu untuk populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini ditentukan dari setiap perusahaan go publik dan perusahaan yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Lalu untuk pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria yang kami anggap dapat mewakili populasi dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang kami pilih adalah teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Data-data yang dikumpulkan adalah data-data laporan keuangan tahunan perusahaan yang kami peroleh langsung dari perusahaan. Lalu berikutnya adalah metode analisis data. Data yang diperoleh adalah dengan menggunakan analisis varian anggaran. Analisis varian digunakan untuk mengetahui hasil sebenarnya dengan rencana yang telah dianggarkan, yaitu dengan cara membandingkan antara biaya yang dianggarkan dengan biaya aktual. Lalu yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Pengujian dengan model regresi logistik dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria penerimaan hipotesis adalah jika taraf signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka H0 diterima. Namun jika taraf signifikasi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.